Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan solusi tugas ketiga, yaitu terkait dengan penggunaan metode Newton-Raphson dalam mencari akar persamaan. Ini adalah soal yang harus kita pecahkan. Pada kasus ini, kita mempunyai suatu polinomial yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara kalor jenis pada udara, yaitu nilai Cp, dengan satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin, terhadap suhu yang dinyatakan dalam satuan Kelvin. Dan persamaan ini merupakan sebuah persamaan polinomial. Nah, di sini kita harus membuat sebuah program komputer dalam C++ atau dengan menggunakan Python. Dengan kita harus menggunakan metode Newton-Raphson, sehingga kita dapat menghitung suhu ketika nilai kalor jenisnya sama dengan 1,2 kJ per kilogram Kelvin. Dan kita gunakan toleransinya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5% atau 1 kali 10 pangkat minus 7. Yang pertama, kita harus menentukan dulu turunan pertama dari fungsi yang kita punya. Ini adalah fungsi polinomial. Saya akan tulis ulang fungsinya. Lalu kita lakukan operasi aljabar sederhana dengan memindahkan ruas Cp-nya, sehingga ketika nilai Cp-nya 1,2 kJ per kilogram Kelvin, persamaan di atas dapat kita tulis seperti ini. Nilai Cp-nya kita pindahkan lalu menjadi sama dengan 0. Saat itu kita lakukan substitusi nilai Cp, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah fungsi T. Setelah itu kita lakukan turunan pertama fungsi T menjadi seperti ini. Fungsi yang asli dan fungsi turunannya ini nanti akan kita gunakan dalam melakukan pemrograman. Sebelum kita membuat kode program, agar kita bisa mendapatkan tebakan nilai yang lebih baik, maka kita bisa melakukan plotting. Jadi kita plot fungsi T ini dari nilai 0 sampai 1500. Jadi saya akan membuat grafik fungsi. Di sini saya akan menggunakan program Python. Jadi pertama saya akan menggunakan library matplotlib dan juga akan menggunakan pandas. Dan saya akan membuat sebuah data frame dengan nama df yang isinya adalah kolomnya X dan Y saja. Setelah itu saya akan mendefinisikan fungsinya yang akan kita plot. Ini adalah fungsinya, sama seperti pada sebelumnya, tapi dituliskan dalam bentuk kode program. Pangkat dapat dituliskan menggunakan pow. Selanjutnya kita lakukan iterasi. Iterasinya dilakukan dari mulai 0 sampai 1501. Karena pada Python artinya kita mulai dari 0 sampai 1500. Lalu kita mulai masukkan datanya. Jadi untuk yang pertama dia 0 sampai 1500. Sedangkan data Y-nya ini mengambil pada fungsi yang sudah kita definisikan di atas. Lalu kita buat sebuah variabel namanya adalah newRow yang berisi data X dan data Y yang sudah diambil. Lalu kita lakukan fungsi append sehingga data frame df kita bertambah nilainya atau mengupdate nilainya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan atau membuat gambar atau grafik menggunakan subplot. Ini adalah ukurannya dan inilah datanya. Data X dan data Y-nya diambil dari data frame pada kolom X dan kolom Y. Lalu ini adalah pengaturan untuk penampilan gambarnya. Sehingga ketika program ini dijalankan, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini, akar persamaan kurang lebih berada di posisi ini dan dia rentangnya berada di antara T1000 dan T1200. Oleh karena itu,
Pada program ini saya akan membuat tebakan pertama pada nilai 1100, yaitu rata-rata antara 1000 dan 1200. Mari kita lanjut ke kode programnya. Di sini saya menggunakan kode program Python. Python yang saya gunakan adalah Python 3. Pertama, sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan Panda. Artinya saya akan menggunakan data frame dengan nama df. Isinya akan ada kolom i, x, fx, dan f aksen x. Di mana i ini menunjukkan jumlah iterasi, nilai x ini menunjukkan akar, fx adalah fungsi x, dan f aksen x adalah fungsi turunan x. Berikutnya ini adalah kita buat fungsinya. Ini adalah fungsi t-nya. Lalu kita buat turunan fungsinya dengan nama fd atau derivative function. Setelah kita membuat atau kita mendefinisikan dua buah fungsi, fungsi asli dan fungsi turunannya, berikutnya ini adalah program utamanya. Kita lakukan tebakan pertama pada x0 sama dengan 1100. Lalu kita mulai iterasinya sama dengan 0. Dan tadi toleransinya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Dan maksimum iterasi nmax, sekali lagi ini bukan merek motor, adalah 1000. Lalu kita definisikan x yang lama ini sebagai nilai x0 atau tebakan. Lalu kita akan menghitung nilai fx yang lama dan turunannya. Lalu kita akan memasukkan ke dalam data frame df. Di sini baru masuk ke blok iterasi atau pengulangan. Ini adalah pengecekan kondisi ketika nilai absolut dari fx tersebut apakah masih besar dari nilai toleransi atau nilai iterasi ini kurang dari nilai iterasi maksimum. Artinya ketika dia kurang dari toleransi, maka kita sudah menemukan akarnya. Karena ini menggunakan metode Newton-Raphson, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas, metode Newton-Raphson artinya x yang baru ini sama saja dengan x yang lama dikurangi fungsi x yang lama dibagi turunannya fungsi x yang lama. Lalu kita akan definisikan x yang lama sebagai x yang baru. Lalu kita tambahkan iterasinya, dan di sini kita tambahkan ke dalam data frame df. Lalu kita lakukan print, dan kita akan menemukan akar persamaannya. Baik, di sini saya akan menjalankan kode program yang sudah saya buat. Saya akan running, dan ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa lihat total iterasinya sampai 32 kali, dan kita dapatkan akar persamaannya adalah 1126,0090 sekian. Atau kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma menjadi 1126,01. Jadi nilai suhunya itu sama dengan akar persamaan yang tadi kita dapatkan. Atau nilai suhu pada CP 1,2 kJ per kilogram Kelvin adalah 1126,01 Kelvin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan solusi tugas 3 menggunakan metode Newton-Raphson. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video pembahasan tugas berikutnya.